Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Ud, masih di seputaran anxiety disorder, psikosomatis, dan dispepsia. Di video hari ini saya ingin berbicara tentang sakit lambung, begah, kembung, dan lain-lain. Jadi sakit lambung, begah, kembung itu bisa terjadi karena dua hal. Satu, karena sampean stresnya terlalu tinggi, sampean cemasnya terlalu tinggi, anxiety disordernya terlalu tinggi. Itu mengakibatkan perintah otak kepada lambung itu jadi salah. Karena otak dan lambung itu ada saraf yang menghubungkan. Dari otak amigdala ke lambung itu ada yang menghubungkan. Saraf yang menghubungkan akhirnya memerintah lambung sampean untuk memproduksi gas lambung dengan terus-menerus banyak. Dan ketika sudah banyak, akhirnya meluap-meluap di dalam lambung dan menerobos ke otot eksofagus sampean ketika melemah dan naik ke area kerongkongan. Ketika sudah naik ke area kerongkongan, akhirnya jadi begah kalau di ulu hati, jadi kembung. Akhirnya saking banyaknya itu gas asam lambungnya jadi mengakibatnya gasnya banyak, itu naik ke atas itu jadi begah, kembung, dan ketika naik ke dada jadi sesak nafas, ketika dekat dengan jantung jadi jantungnya agak sakit, terus kemana-mana akhirnya jatuhnya kemana-mana. Cara mengatasinya adalah kebetulan saya ini tadi males banget ya, habis bepergian kemarin kemana-mana, ke Magelang, Solo, Sragen, dan pulang saya capek dan saya kepingin mager sebenarnya hari ini. Saya ingin ke rumah orang tua, ngobrol-ngobrol santai, terus setelah itu pulang dan tidak melakukan aktivitas rencananya hari ini. Dan ternyata ketika saya sarapan tadi, saya melihat matahari begitu terik, panas sekali di belakang. Jadi teringat saya ketika masih awal-awal sakit lambung itu. Jadi saya langsung keluar. Saya berjemur selama 10 menit mungkin karena sudah berkeringat banyak. Akhirnya terlintas tentang apa yang saya lakukan ketika sakit lambung zaman dulu itu. Akhirnya saya masuk, saya ambil rokok dan saya bikin video. Saya jadi bersemangat. Yang saya lakukan dulu adalah saya duduk, ya kadang di rumah kadang di sini ya. Kalau awal-awal saya di rumah orang tua lebih tenang. Jadi saya di sini hanya berjemur selama seperempat jam. 15 menit saya berjemur dari muka dulu, depan dulu. Setelah itu ketika sudah berkeringat bagian depan, akhirnya berjemur di bagian belakang seperti ini. Saya kena matahari secara langsung belakang saya. Itu selama kurang lebih paling nggak 20 menit lah. 10 menit depan, 10 menit belakang. Setelah itu bersemangat. Kenapa? Karena sinar matahari tersebut mengandung vitamin D, dan ketika kita sudah sarapan, vitamin D tersebut dipakai diproduksi oleh tubuh. Matahari tersebut memicu tubuh untuk memproduksi vitamin D, dan vitamin D tersebut membuat kita semangat. Satu itu membuat tubuh kita jadi lebih baik. Yang kedua adalah ketika kita berjemur ini muncul hormon endorfin, hormon kebahagiaan, yang ketika kita sudah berkeringat kita jadi senang sekali. Yang kita rasakan akhirnya kita jadi bersemangat. Yang semula tidak bisa duduk tegap, duduknya bengkong-bengkong, nekuk semua gitu. Ketika kita awal sakit, terus jadi bisa tegap. Saya dari tadi berjemur dengan tegap. Awalnya tadi tidak. Kalau dulu lebih parah lagi, saya nggak bisa tegap, hanya begini terus, menunduk terus. Sekarang tegap. Begitu tegap, akhirnya melihat lahan yang begitu luas, akhirnya terlintas untuk jalan kaki. Akhirnya yang saya lakukan adalah jalan kaki. Langsung saya hajar jalan kaki. Olahraga tersebut sama halnya dengan kena matahari. Kita dapat 2 obat gratis dari Allah Subhanahu wa taala, jalan kaki, sinar matahari dan jalan kaki. Itu obat yang gratis, kita hanya melakukan saja. Ketika kita lakukan, kita mendapatkan kesembuhan. Ketika kita jalan kaki tersebut bisa menata tubuh. Istimewanya jalan kaki. Ada di jurnal, banyak jurnal yang mengatakan bahwasanya jalan kaki 15 menit di pagi hari bisa membuat organ dalam tubuh di dalam perut ini bisa membaik dengan sendirinya tanpa obat. Dan itu di sisi lainnya. Di sisi lain yang kita dapatkan adalah kita mendapatkan hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Kita sudah dapat 2 dari sinar matahari dan jalan kaki. 2 tersebut itu bisa mengiringi hari kita seharian, itu bisa jadi kita bisa lebih baik. Dan ketika kita dari awal pagi kita sudah bahagia, otomatis nanti siang kita akan bahagia. Mungkin ya kita akan tidak bahagianya itu menjelang maghrib. Lah begitu menjelang maghrib biasanya, makanya teman-teman itu jalan kakinya kalau yang masih parah itu 2 kali. Sebelum maghrib, sebelum gelap,
sebelum pergantian antara terang ke gelap itu tadi yang bisa membuat kumat, itu sampean jalan kaki lagi. Ketika sampean lakukan sore itu jalan kaki lagi, hormon endorfin datang lagi. Setelah itu, setelah sholat maghrib, sampean bisa melihat video-video lucu ketika masih parah ya. Kalau saya dulu melihat tahan tawa dengan anak saya, kalau sudah levelnya sudah naik agak sembuh, waktu itu saya lihat teka-teki psikologis waktu itu. Setelah itu sudah bisa menikmati guyonannya, lapor pak setelah itu. Dan ketika kita sudah santai, rileks, karena pagi kita sudah banyak aktivitas, siang banyak aktivitas, sore juga banyak aktivitas, akhirnya malamnya tidurnya bisa nyenyak, lelap, bangun lagi, dilakukan hal yang berulang-ulang seperti itu, niscaya lambung sampean akan lebih cepat membaik daripada sampean hanya mager menikmati ketakutan sampean. Kok pegah di sini ya, kok sakitnya sebelah kanan, kok sakitnya sebelah kiri, kok sakitnya di dada atas, kok sakitnya di dada bawah, di dekat kantong kemih, kok sakitnya di punggung belakang. Daripada sampean terus menikmati sakit tersebut, sensasi tersebut, mending sampean berjemur, terus lakukan jalan kaki. Setelah itu beraktivitas kalau bisa, kalau nggak bisa ya udah rebahan lagi gitu aja. Pikirannya santai, yang ditonton yang bagus-bagus saja yang bisa membuat kita semangat. Semoga teman-teman sehat selalu dan semoga diangkatnya penyakit yang istimewa ini sama Allah, dan kita diberikan kesembuhan, dan setelahnya kita diberikan dijadikan orang yang lebih baik, lebih bijak untuk mempelajari hidup lagi. Terima kasih sudah melihat video saya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.